Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Saya untuk viral, hati nurani bersih. Saya untuk membantu rakyat. Untuk apa menyesal? Untuk hal yang kebaikan orang lain, apalagi untuk kebenaran negara ini. Inspektur Kodam atau Irdam 13 Merdeka Brigjen Junior Tumilar tengah ramai menjadi sorotan publik lantaran aksinya membela pembina desa atau Babinsa di Tingkulu, Wanea, Manado yang dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa. Ia tak terima personil Babinsa diperiksa polisi karena membela rakyat kecil yang buta huruf bernama Ari Tahiru berusia 67 tahun yang tanahnya diserobot oleh PT Ciputra Internasional. Sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu, karena itu bagian dari pertahanan. Brigjen Junior melakukan upaya mendatangi Polda Sulawesi Utara dan juga upaya komunikasi lewat jalur forum komunikasi pimpinan daerah, namun aksinya itu tidak diindahkan. Aksi pembelaan warga kecil dan Babinsa dilanjutkan Brigjen Junior dengan menulis surat terbuka untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit pada 15 September 2021. Dalam surat terbuka, Brigjen Junior memohon agar Babinsa tidak dibuat surat panggilan Polri karena bagian dari sistem pertahanan negara. Kedua, ia memberitahukan bahwa seorang warga miskin dan buta huruf berusia 67 tahun ditangkap dan ditahan karena laporan dari PT Ciputra Internasional. Ari Tahiru disebut pemilik tanah warisan yang dirampas atau diduduki perusahaan PT CI untuk dibangun perumahan. Disebutkan bahwa perumahan yang dibangun perusahaan itu juga dihuni beberapa anggota Polri. Ari yang disebut rakyat miskin kemudian meminta perlindungan Babinsa, namun Babinsa malah dipanggil Polresta Manado. Dalam isi surat, Junior juga mengadukan adanya pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata mendatangi Babinsa yang bertugas di tanah Edwin Lomban yang sudah memiliki keputusan dari Mahkamah Agung nomor 3030K tahun 2016 atas laporan PT CI. Junior mengaku sebelum menulis surat untuk Kapolri, ia sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan forum komunikasi Verkopimda, namun diabaikan. Aksi Brigjen Junior itu ternyata berujung pada dugaan pelanggaran hukum pidana militer. Brigjen Junior akhirnya dipecat dari jabatannya dan ditugaskan sebagai staf khusus Kasat. Untuk apa menyesal? Kalau untuk hal yang benar, untuk hal yang kebaikan orang lain, apalagi untuk kebenaran negara ini. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita hidup ini? Bermanfaatlah bagi orang lain, apalagi untuk negara, untuk rakyat. Harus itu. Jangan cuma ngomong doang. Saya siap. Saya siap. Cuma untuk jabatan kok. Negara masih menjamin saya menggaji. Brigjen Junior mengaku rela berkorban untuk rakyat dan negara sehingga ia tidak menyesal dengan konsekuensi yang ia terima. Brigjen Junior sendiri merupakan perwira lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1988 yang merintis karir di TNI Angkatan Darat Korps Zeni. Jenderal Bintang 1 kelahiran Manado 3 April 1964 ini pernah menjadi Komandan Kodim 021 Tapanuli Tengah dan staf khusus Direktur Zeni Angkatan Darat. Saat ini Junior mengemban amanat sebagai Inspektur Komando Daerah Militer 13 Merdeka di bawah pimpinan Letkol Johnson M. Sitorus. Sebelumnya, Brigjen Junior juga diketahui sempat menduduki beberapa jabatan yang cukup berpengaruh di Satuan Tentara Nasional Indonesia seperti Dosen Utama Seskot, Staf Ahli Pangdam 1 BB Bidang Ilpengtek dan LH 2016-2017, Pamen Ahli Golongan 4 Ditzat Bidang Nubika 2017, dan Staf Khusus Dirziat Irdam 13 Merdeka. Sahabat, jangan takut ketika kita diminta. Kalau kita didatangi orang-orang susah, itu tandanya Allah sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu.
banyak membantu, semakin banyak rezeki. Sahabat, banyak orang takut didatangi orang susah, karena logika berpikirnya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya sahabat, kitalah yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang-orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Kemudian sahabat bertanya, "Kekuasaan apa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga." Masya Allah. Sahabat, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolongmu kelak di hari kemudian.